Iya, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib Masjid Al-Maghfirah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suara saya jelas? Jelas insyaallah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, anugerah-Nya dan nikmat-Nya sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga segala ibadah yang kita lakukan jemaah sekalian mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ya semoga tetap terlimpah atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat beserta para pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Insyaallah jamaah sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu membahas tafsir ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim, yang mana kita masih membicarakan surah-surah dalam juz yang ke-30, yaitu juz Ammah. Pada pertemuan yang terakhir kita sampai di surah yang ke-84, yaitu surah Al-Insyiqaq, ya surah Al-Insyiqaq, dan kita sampai di ayat yang ke-19, ya ayat yang ke-19. Kita akan lanjutkan di ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang ke-20 jamaah sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ ghairu mamnun. Ya, kita perhatikan setelah ayat yang ke-19 ya, terakhir pembahasan, yaitu ayat 19-nya latarkabunna tabaqan an tabaq. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya sesungguhnya kalian ya wahai manusia akan melalui tingkatan demi tingkatan dalam kehidupan. Ya, dimulai dari kita ketika berada di dalam perut ibu kita dalam kondisi janin, kemudian Allah Subhanahu wa taala mudahkan terlahirnya kita ke alam dunia, kemudian kita mengalami masa kecil ya, masa remaja, dewasa, dan begitulah seterusnya. Akan ada akhir dari kehidupan ini jemaah sekalian yang disebut al-maut
atau al-wafat. Siapapun orangnya, ya, baik dia kaya maupun dia orang yang fakir, orang yang berkuasa maupun rakyat, laki-laki maupun perempuan, hamba sahaya maupun merdeka, semuanya akan mengalami yang namanya al-wafat atau al-maut. Ya, ini fase-fase kehidupan, ya, fase kehidupan ketika kita berada di dunia. Kemudian akan ada fase berikutnya, yaitu fase ketika kita di alam barzakh, ya, di alam kubur. Kemudian fase ketika kita di ardul mahsyar, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab amal-amal kita. Ayat yang ke-20, fama lahum la yu'minun, ya. Fama lahum, ya, mengapa mereka tidak mau beriman? Ya, artinya kalau melihat, ya, kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan penuh dengan ibrah, penuh dengan pelajaran, ya, kenapa masih ada orang yang tidak mau beriman? Dijelaskan dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala di halaman yang ke-1547 Arabiknya jemaah sekalian. Kata beliau, famadza yamna'uhum minal imani billahi wa rasulih. Ya, apa yang menghalangi manusia itu untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada rasulnya, beriman kepada hari akhir. Ya, berbahagialah kita ketika mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk orang-orang yang mengimani, ya, rukun iman yang 6, di antaranya iman kepada Allah, para rasulnya, dan hari akhir. Inilah jamaah sekalian sebab, ya, pertama dan sebab utama kita untuk selamat dunia dan akhirat, menjadi orang-orang yang beriman. Ya, tentu iman ini perlu pembuktian, ya, perlu sesuatu yang mencerminkan iman tadi, dialah amal soleh, ya, iman dan amal soleh. Fama lahum la yu'minun, ya, mengapa mereka itu tidak mau beriman? Ya, kenapa orang itu kok nggak beriman, ya, Mas kalian? Sebabnya bermacam-macam, ya. Bisa jadi dia karena keingkarannya tidak mau beriman. Bisa jadi dia tahu kebenaran tapi tidak mau mengimaninya, ya. Dan sebab-sebab yang lain, ya, membuat orang itu tidak beriman, ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Nah, kita di atas iman, alhamdulillah, ini yang perlu kita jaga sampai akhir hayat kita. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya, janganlah sekali-kali kalian meninggal kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ya. Kemudian di ayat selanjutnya, ayat yang ke-21, wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Ya, wa idza, dan apabila quri'a, dibacakan, 'alaihim, atas mereka, Al-Qur'an, la yasjudun, mereka tidak bersujud. Apabila dibacakan atas mereka Al-Qur'an, mereka tidak bersujud. Ya, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa ma lahum idza quri'at 'alaihim ayatullahi wa kalamuhu wa huwa hadzal Qur'an la yasjudun. Ya, kenapa ketika dibacakan kepada orang-orang yang tidak beriman itu ayat-ayat Allah dan firman-Nya, yaitu Al-Qur'an, la yasjudun, mereka tidak mau bersujud, i'dhaman wa ikraman wa ihtiraman, ya, sebagai bentuk pengagungan dan pemuliaan, ya, terhadap Al-Qur'an, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini jamaah sekalian disunahkan kita untuk bersujud yang disebut dengan sujudut tilawah, ya, sujudut tilawah. Ketika membaca ayat-ayat yang sifatnya sajdah. Nah, apa itu sujud tilawah? Ya, disebutkan dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhau'il Kitabi was Sunnah, ya, bahwasanya wa huwa masyru'un 'inda tilawatil ayat allati waradat fiha as-sajdah. Ya, jadi dianjurkan, disyariatkan, ya, untuk sujud tilawah ketika membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang di situ terdapat perintah untuk bersujud dan mendengarkannya. Ya, disebutkan sebuah riwayat dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra' alaina as-surah fiha as-sajdah.
Ya, pernah satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada kami surah yang padanya ada ayat sajdah. Fayasjud, maka beliau pun bersujud. Wa nahnu wa nasjudu ma'ahu. Kami pun para sahabat bersujud bersama beliau. Ya. Hatta ma yajid ahaduna mawdi'an li jabhatihi. Ya, sampai-sampai kami para sahabat tidak mendapatkan tempat terhadap dahi kami. Ya, saking banyaknya para sahabat yang bersujud ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada para sahabat ayat sajdah, beliau pun bersujud. Kemudian apa hukumnya jamaah sekalian bersujud ketika membaca atau mendengar ayat sajdah? Dijelaskan hukumnya adalah sunnah. Ya, dijelaskan hukumnya adalah sunnah dan bukan sesuatu yang diwajibkan. Ya, dalilnya pernah satu ketika sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu an membacakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat yang di situ ada ayat sajdahnya, falam yasjud fiha. Ya, namun beliau tidak bersujud dan ini menunjukkan tidak diwajibkannya, tapi tentu disunahkan. Ya, disunahkan bagi orang yang membaca maupun mendengar ayat-ayat sajdah untuk bersujud. Wa yusra'u sujudut tilawah fi haqqil qari wal mustami'. Ya, jadi disyariatkan sujud tilawah pada orang yang membaca dan orang yang mendengar. Idza qara'a ayat sajdah fi shalah aw kharijaha. Ya, apabila dia membaca ayat sajdah di dalam salat atau di luar salat. Ya, jadi sifatnya umum baik di dalam salat maupun di luar salat. Ya, kalau di dalam salat kita mengikuti gerakan imam kita ketika membaca ayat sajdah, imam kita sujud tilawah, ya kita ikut sujud tilawah. Kalau imam kita tidak sujud tilawah, ya tidak sujud tilawah. Ya tentu afdalnya atau baiknya imam memberitahukan, ya kalau nanti misalnya beliau akan membacakan surah yang di situ ada sujud tilawah, ya sehingga makmum faham akan hal ini dan mereka mengikuti gerakan imam. Ya, ini terutama saf-saf yang setelah saf yang pertama. Ya, kalau saf yang pertama melihat imam, tahu imamnya sujud. Ya, kalau saf-saf yang berikutnya mungkin tidak tahu. Sehingga kalau diberitahu di awal, insya Allah memahamkan makmum. Wali sujudi as-sahaba ma'ahu. Ya, jadi disyariatkannya ini sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Ya, sebagaimana riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya, adapun ketika sholat maka di sini disebutkan riwayatnya. Ya, dalil kalau ada sujud tilawah yang dilakukan ketika sholat, yaitu sebuah riwayat sama sekalian dari riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Rafi berkata. Saya ulangi, dari seseorang yang bernama Abu Rafi, qala shallaitu ma'a Abi Hurairah al-atamah. Aku pernah sholat bersama sahabat Abu Hurairah sholat atamah. Ya, sholat atamah itu maksudnya sholat isya. Faqara'a, lalu beliau pun membaca surah Al-Insyiqaq, ya, idzas samaa'un syaqqat. Surah Al-Insyiqaq. Fasajada, maka beliau pun bersujud. Ya, tentu yang dimaksud tidak setelah ayat yang pertama, tetapi setelah ayat sajdah yang kita baca barusan. Fasajada, maka beliau pun bersujud. Siapa beliau itu? Abu Hurairah. Fakultu, lalu aku tanya, yaitu Abu Rafiq tanya kepada sahabat Abu Hurairah, ma hadhihi, ya, apa ini wahai Abu Hurairah? Ya tentu setelah sholat tanyanya. Qala, maka Abu Hurairah menjawab, sajadtu biha khalfa Abil Qasim. Aku dulu bersujud, ya, dengan atau ketika membaca ayat tersebut di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala azalu asjudu fiha hatta alqah, ya, sehingga aku pun senantiasa bersujud, ya, ketika membaca ayat tersebut hatta alqah, sampai aku menjumpai beliau. Nah, fa idza lam yasjud al-qari la yasjud al-mustami'. Ya, kalau orang yang membaca Al-Qur'an tidak bersujud, maka orang yang mendengar juga tidak bersujud. Ya, dan sebaliknya, kalau yang baca Al-Qur'an bersujud, yang mendengarkan juga bersujud. Nah, apa keutamanya jamaah sekalian bersujud tilawah? Ya, disebutkan sebuah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda,
idza qara'a ibnu adam as-sajdah fasajada i'tazala syaitanu yabki yaqul ya wailah umira ibnu adam bisujud fasajada falahul jannah wa umirtu bisujud fa abaitu falyannar. Ya, ketika orang sujud, misalnya sujud tilawah, maka ya dikatakan di sini apabila anak Adam sujud satu kali sujud, ya di sini sifatnya umum, sujud apapun, baik sujud dalam sholat maupun sujud tilawah, ya'tazala syaitan, ya maka syaitan pun menyingkir, menjauh, dia menangis. Kata syaitan, ya wailah, aduhai celaka. Anak Adam diperintahkan untuk sujud, dia sujud. Sementara aku diperintahkan untuk sujud, aku enggak mau. Fa abaitu falyannar, maka bagiku neraka. Anak Adam diperintah sujud, dia mau, falahul jannah, maka baginya surga. Sedangkan aku diperintah sujud, aku durhaka, aku tidak mau, falyannar, maka bagiku neraka. Ini kata siapa? Kata syaitan melihat orang yang bersujud. Ya, berbahagialah ketika kita di dunia dimudahkan untuk bersujud dalam sholat-sholat kita, bersujud ketika membaca ayat-ayat sajdah dengan sujud tilawah, dan ini insya Allah akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah Allah jadikan balasan bagi orang yang sujud, orang yang sholat, yaitu dengan surga yang Allah sediakan di akhirat kelak. Sebaliknya orang yang tidak sujud berarti dia meniru siapa? Syaitan. Orang yang tidak mau sujud dalam sholat, tidak mau ruku, tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya dia meniru perilaku syaitan yang tidak mau ketika diperintahkan untuk bersujud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang nomor hadis ke-81. Kemudian sifatnya jamaah sekalian dan kaifiyahnya, yasjudu sajdatan wahidah. Ya, jadi sifat dan kaifiyat sujud tilawah yaitu yasjud sajdatan wahidah. Dia bersujud satu kali sujud, wa yukabbir idza sajada, dan bertakbir ketika bersujud. Kemudian dia mengucapkan dalam sujudnya, bisa dia ucapkan seperti dalam salatnya. Di antaranya subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi, atau membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli, ya, atau bisa juga membaca sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ini juga tidak mengapa. Nah, kemudian ayat-ayat apa saja jamaah sekalian yang di situ ada ayat-ayat sajdahnya, ya, disebutkan dalam Al-Qur'an itu kurang lebih ada 15 tempat. Ada 15 tempat dalam Al-Qur'an. Ya, di antaranya kita sebutkan yang pertama adalah pada surah Al-A'raf, ya, Al-A'raf ayat yang ke-206. Ya, Al-A'raf 206, di situ ada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Apa artinya? Sesungguhnya ada di sisi Rabbmu mereka, ya, maksudnya para malaikat, yang tidak pernah menyombongkan diri dari ibadah kepada Allah. Wa yusabbihunah, mereka bertasbih kepada Allah, wa lahu yasjudun, dan kepada Allah lah mereka bersujud. Al-A'raf 206. Tempat yang kedua yaitu dalam surah Ar-Ra'd, ya, Ar-Ra'd ayat yang ke-15. Allah berfirman, walahu, saya ulangi, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal, ya, bersujud kepada Allah siapa yang ada di langit-langit dan bumi, taw'an wa karha wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal. Kemudian dalam surah An-Nahl ayat yang ke-49, ya, An-Nahl 49, Allah berfirman, walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabatin wal malaikah wa hum la yastakbirun. Ya, dalam An-Nahl 49, ya, kepada Allah bersujud
apa-apa yang ada di langit-langit dan apa yang ada di bumi, min dabatin, ya, wal malaikah, dan para malaikat, sedang mereka tidak menyombongkan diri. Juga dalam surah yang lain, ya, dalam surah Al-Isra, ya, di situ ada ayat sajdah, ayat yang ke-107. Kemudian dalam surah Maryam, ya, ayat yang ke-58, ya, idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah, maka mereka merebah sujud dalam keadaan menangis. Demikian pula dalam surah Al-Hajj, ya, ayat yang ke-18, ya, alam taro anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Tidakkah engkau perhatikan bahwasanya bersujud kepada Allah siapa yang ada di langit-langit dan siapa yang ada di bumi, demikian pula matahari, ya, ternyata matahari juga bersujud, ya, meskipun kita tidak tahu kaifiyat sujudnya, ya, matahari bersujud, wal qamar, bulan juga bersujud kepada Allah, wan nujum, bintang-bintang yang ada di langit, wal jibal, gunung-gunung, wasyajar, ya, pepohonan, wad dawab wa katsiru minan nas, dan banyak dari kalangan manusia, ya, sampai akhir ayat Al-Hajj ayat yang ke-18. Demikian pula dalam surah yang sama Al-Hajj ayat yang ke-77, ya, Al-Hajj ayat yang ke-77, ya, firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian, sujudlah kalian, ini terdapat perintah bersujud, dan sembahlah Rabb kalian, waf'alul khair, lakukanlah kebaikan, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Kemudian tempat yang ke-8 dalam surah Al-Furqan, ya, ayat yang ke-60, Allah berfirman, wa idza qila lahumusjudu lirrahman qalu wa marrahman, ya, sampai akhir ayat Al-Furqan ayat yang ke-60. Yang ke-9 An-Naml ayat yang ke-25, ya. Kemudian As-Sajdah, ada surah Sajdah ayat yang ke-15, ya. Kemudian surah Shad ayat yang ke-24, ya. Kemudian surah Fussilat 37, ya. Kemudian An-Najm 62. Kemudian surah yang kita pelajari sekarang Al-Insyiqaq, ya, 21, wa idza quri'a alaihimul Qur'an la yasjudun, dan yang terakhir dalam surah Al-Alaq ayat yang ke-19, ya, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ya, ini tempat-tempat jemaah sekalian di mana disunnahkan seseorang untuk bersujud baik di kala salat maupun di luar salat. Nah, ya, kita lanjutkan jemaah sekalian. Ya, jadi ayat yang ke-21, wa idza quri'a alaihimul Qur'an la yasjudun, ya. Kemudian ayat yang ke-22, balil ladzina kafaru yukadzibun, ya. Balil ladzina kafaru, bahkan alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka ingkar, yukadzibun, mendustakannya, mendustakan Al-Qur'anul Karim. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, ai min sajiyatihim at-takdzib wal 'inad wal mukhalafah lil haq, ya, di antara kebiasaan mereka bahwasanya mereka itu mendustakan, ya, wal 'inad, ya, durhaka, membangkang, wal mukhalafah lil haq, dan menyelisihi kebenaran. Jadi mendustakan saja itu sudah merupakan dosa yang tidak berampun. Mendustakan apa? Mendustakan sesuatu yang harus diimani, ya, mendustakan Al-Quran, mendustakan para nabi, para rasul, mendustakan adanya hari kiamat, mendustakan adanya surga dan neraka. Ini semua menyebabkan orang itu di dalam lubang kekufuran, ya, sampai dia mau taubat, mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi mendustakan sesuatu yang harus diimani, dalam hal ini Al-Qur'an Al-Karim, ya. Wal 'inad, ya, pembangkangan, wal mukhalafah lil haq, menyelisih kebenaran, ya. Ini juga ketergelinciran, ya. Berbahagialah ketika seseorang diberikan kemudahan untuk di atas al-haq, di atas kebenaran. Dan inilah yang kita mohon kepada Allah setiap salat kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami Allah jalan yang lurus. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu a'lamu bima yu'un
ya wallah dan Allah azza wa jalla a'lam lebih mengetahui bima yu'un apa yang mereka sembunyikan. Wallahu a'lamu bima yu'un ya ditafsirkan oleh Imam Mujahid ya. Mujahid itu nama seseorang ya yang pernah berguru kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seorang sahabat yang sangat dalam keilmuannya terutama tentang Al-Qur'an. Mujahid ini pernah ngaji tafsir di hadapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya, mulai dari Fatihah sampai An-Nas ngaji tafsir, habis itu ngulang lagi Fatihah sampai An-Nas, habis itu Fatihah sampai An-Nas. Berapa kali? 3 kali khatam tafsir ya, bukan 3 kali khatam membaca tapi 3 kali mengaji tafsir kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Karena itu dikatakan kalau datang tafsiran Mujahid maka cukuplah bagimu. Kenapa? Karena beliau ngambil langsung dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya kata Mujahid dan Qatadah yaktumuna fi sudurihim ya, mereka menyembunyikan apa yang di dada-dada mereka. Ya, artinya Allah itu Maha tahu imannya seseorang dan ingkarnya seseorang, Allah Maha tahu. Ya siapa yang beriman Allah Subhanahu wa taala akan beri balasan yang terbaik, dan sebaliknya orang yang menyembunyikan kekufurannya meskipun dia tidak menampakkannya Allah Maha tahu. Dia tampakkan maupun dia sembunyikan Allah Maha mengetahuinya. Fabashirhum bi'adzabin alim ya, fabashirhum maka berilah mereka kabar gembira bi'adzabin alim dengan azab yang pedih. Ai fa akhbirhum ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi anna Allah azza wa jalla qad a'adda lahum 'adzaban alima. Beritahukanlah kepada mereka wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah menyediakan bagi orang yang tidak beriman yaitu azab yang pedih di akhirat. Inilah salah satu apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang sifatnya nadhira ya, ada yang sifatnya nadharah peringatan, ada yang sifatnya bisyarah memberikan kabar gembira, juga ada yang sifatnya nadharah peringatan ya, kabar gembira bagi orang yang beriman beramal soleh, ancaman bagi orang yang menyelisih Allah dan Rasulnya, ancaman bagi orang yang tidak beriman, ancaman bagi orang-orang yang durhaka. Kemudian jamaah sekalian, di bagian penghujung dari surah yang mulia ini Allah berfirman illalladzina amanu ya, kecuali orang-orang yang beriman wa amilus solihat dan mereka beramal soleh, lahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka pahala yang ghairu mamnun, tidak ada putus-putusnya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, hadza istitsna munqati. Ya, ini dalam istilah nahwunya istitsna munqati. Ya. Yakni lakinnal ladzina amanu ay biqulubihim. Ya, maksudnya orang-orang yang beriman dengan hati mereka. Wa amilus solihat dan mereka beramal soleh dengan anggota badan mereka. Lahum ajrun ya, bagi mereka pahala ya, pahala di akhirat ghairu mamnun ya, ditafsirkan ghairu manqus, yang tidak terputus, tidak terkurangi ya, tidak ghairu mamnun ditafsirkan Ibnu Abbas ghairu manqus, tidak dikurangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Mujahid dan Imam Ad-Dhahhak ghairu mahsub ya, tidak terhitung orang yang beriman dan beramal soleh. Ini mengingatkan kita dalam surah Al-Asr ya, manusia merugi kecuali mereka yang memiliki 4 sifat, 2 diantaranya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, lagi-lagi kembalinya kepada 2 hal tersebut, iman dan amal soleh. Iman ini sahabat sekalian lebih kepada hati, kemudian amal soleh lebih kepada amalan. Dan 2 hal ini ketika ada pada diri seorang hamba, insya Allah memudahkannya selamat dunia maupun akhirat. Iman butuh amal, amal juga butuh iman. Iman saja tanpa amal tidak ada buahnya ya, dia beriman tapi tidak tercermin dalam kehidupan. Amal saja tanpa iman sia-sia ya, dia beramal berbuat baik dan sebagainya tapi enggak beriman ya, sia-sia amalnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, wa hasilu qaulihima annahu ghairu maqtu ya, jadi kesimpulan dari penafsiran Ibnu Abbas, Mujahid dan Ad-Dhahhak yaitu bahwasanya ghairu mamnun maksudnya ghairu maqtu, tidak terputus. Tidak terputus itu ya terus menerus ya, kita bayangkan di akhirat itu tidak ada hentinya.
Kita hidup di dunia mungkin tidak sampai 100 tahun sama sekalian, tapi nanti di akhirat kehidupannya tidak ada batasnya. Ya, 1 juta tahun, 2 juta, bahkan lebih daripada itu selama-lamanya. Khalidina fiha. Ini cerminannya atau barometernya dari kehidupan dunianya. Kalau dia melandasi hidupnya dengan iman, melandasi hidupnya dengan amal soleh, maka Allah berikan pahala yang tidak ada henti-hentinya di akhirat kelak. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita balasan yang terbaik ya dari iman dan amal kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini sebagaimana firman Allah di ayat yang lain, ata'an ghaira majdud. Ya, ata'an ghaira majdud. Wa qala Suddi qala ba'duhum ghairu mamnun, yakni ghairu manqus, ya tidak terkurangi. Ya, jadi ada yang menafsirkan tidak terkurangi, ada yang menafsirkan tidak terputus ya pahala orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sebaliknya orang yang ingkar, orang yang enggak beriman sama sekalian, azabnya juga tidak terputus. Ya, dia enggak mau beriman selama hidupnya sampai meninggal waliyadzubillah, maka azabnya di neraka tidak terputus selama-lamanya. Ya, jadi kehidupan dunia ini luar biasa, kehidupan yang singkat tapi menentukan, ya menentukan sekali. Baik atau selamat tidaknya seorang hamba di akhirat sangat bergantung dengan kehidupan dunianya. Ya, jadi dunia ini tempatnya beramal dan akhirat tempatnya hisab, tempatnya kita diperhitungkan amal yang kita kerjakan di dunia. Ya. Demikian kata Imam Ibnu Katsir, akhir tafsir surah Al-Insyiqaq. Ya, akhir tafsir dari surah Al-Insyiqaq. Ya, kemudian beliau mengatakan walillahil hamdu wal minnah wa bihit taufik wal ismah. Ya, bagi Allah pujian, anugerah dan darinya taufik dan penjagaan. Ini tawaduknya para ulama ya, meskipun mereka sudah menyampaikan ilmu tapi mengembalikan kembali lagi kepada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Anugerah pujian bagi Allah, taufik dan penjagaan darinya. Baik. Inilah surah Al-Insyiqaq jamaah sekalian, tafsir ringkasnya mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-25. Ya, alangkah baiknya kalau kita tambahkan ya faedah-faedah yang bisa kita ambil dari surah Al-Insyiqaq yang mengutip dari salah satu kitab para ulama yaitu Aisarut Tafasir karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Coba kita buka kitabnya. Ya, ini surah Al-Insyiqaq, teman sekalian. Ya, metode yang beliau gunakan di sini adalah menjelaskan ya ayat-ayatnya, potongan ayat-ayat yang akan dibahas, kemudian disebutkan kata-kata yang perlu dijelaskan, mufradatnya, kemudian makna umum ya dari ayat-ayat yang dibahas, kemudian faedah yang diambil dari ayat-ayat yang dibahas. Ya, di antara faedah yang bisa kita petik sama sekalian, yang pertama, takriru aqidatil ba'thi wal jaza bi bayani muqaddimatihi fin qilabil kaun. Ini faedah yang pertama. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insyiqaq ini menjelaskan ya tentang adanya al-ba'ts ya, hari berbangkit. Ya, wal jaza adanya hari pembalasan. Ya, sehingga kita mengimani adanya hari berbangkit dan adanya hari pembalasan. Penetapan akidah al-ba'ts wal jaza bi bayani muqaddimatihi, di mana Allah jelaskan muqaddimahnya fin qilabil kaun ya, dengan silih bergantinya alam semesta ya, dengan bergantinya alam semesta ini. Ya, kita perhatikan di awal-awal dari surah Al-Insyiqaq jemaah sekalian, maksudnya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi ya, bagaimana idzas sama'un syaqqat ya, apabila langit terbelah ya, wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat, apabila bumi diratakan ya, kemudian wa alqat ma fiha wa takhallat ya, bumi mengeluarkan isinya ya. Ini menunjukkan bahwasanya akan adanya hari berbangkit, akan adanya hari pembalasan ya. Jadi kapan langit akan terbelah ya, kapan bumi akan diratakan ya, kapan bumi mengeluarkan isinya, tentu ini di hari kiamat ya, yaumul qiyamah ya. Semoga Allah SWT berikan perlindungan kepada kita
dari kedahsyatan yaumul qiyamah, hari kiamat. Ya. Ini yang pertama pelajarannya, penetapan adanya akidah al-ba'ats, hari berbangkit, dan dibalasnya amalan manusia dengan menjelaskan muqaddimah-muqaddimahnya. Muqaddimah di sini maksudnya muqaddimah terjadinya hari kiamat, ya, di mana langit terbelah, bumi mengeluarkan isinya dan seterusnya. Yang kedua, bayan hatmiyah liqa'il insan rabbahu. Ya, bayan hatmiyah liqa'il insan rabbahu, ya, penjelasan bahwasanya sebuah kepastian, ya, manusia itu akan berjumpa dengan Tuhannya, dengan Rabbnya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, pada hari manusia menghadap Rabb sekalian alam, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana supaya mudah menghadap Allah jemaah sekalian? Menurut penjelasan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yaitu manusia menghadap Allah dalam dua keadaan. Yang pertama ketika sholatnya, di dunia dia menghadap Allah Azza wa Jal. Yang kedua di padang mahsyar, ya, orang yang dimudahkan sholatnya, dia khusyuk, tumakninah, bagus sholatnya, insya Allah dimudahkan ketika menghadap Allah di akhirat. Sebaliknya orang yang menyia-nyiakan sholatnya, dia tidak baik dalam menghadap Allah Azza wa Jal, maka betapa berat kehidupannya di akhirat ketika menghadap Rabbul Alamin. Ya, jadi penjelasan kepastian perjumpaan manusia dengan Rabbnya Jalla Jalaluh. Ya, ini yang membuat kita sebagai orang yang beriman siap-siap, ya. Siap-siap untuk menghadapi hari perjumpaan kita dengan Rabb kita. Ya, dijelaskan dalam sebuah hadis bahwasanya ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Ya, tidak ada di antara kalian kecuali akan berdialog dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada antara keduanya penterjemah. Maksudnya itu setiap orang akan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang menerjemahkan. Allah Maha tahu bahasa hamba-hambanya. Lalu hamba itu melihat ke arah kanannya, ya, tidak ada yang dia lihat kecuali amalnya. Dia melihat ke arah kirinya, tidak ada yang dia perhatikan kecuali perbuatannya. Lalu dia melihat ke arah depannya, tidak ada yang dia dapatkan kecuali siksa api neraka. Lalu Nabi berwasiat sallallahu alaihi wasallam, fattaqun nar walau bisyikki tamroh, ya, takutlah kalian kepada neraka itu walaupun hanya bersedekah separuh biji kurma. Artinya walaupun amal yang sedikit, ya, menurut pandangan kalian lakukan, yang penting selamat dari siksa api neraka. Ya, ini kesempatan masih ada selama kita masih hidup, kesempatan untuk meningkatkan kualitas iman, amal soleh masih terbuka lebar sampai akhir hayat kita. Yang ketiga, kullu insan mukallafun bil aqli wal bulughi fahuwa amil wa kasib la mahala ila an yamuta wa yalqa rabbahu. Ini faedah yang penting juga. Setiap manusia mukallaf, ya, Allah berikan kepadanya akal fikiran, Allah berikan, ya, fase-fase kehidupan sampai mengalami masa balik, dan masing-masing manusia itu beramal, masing-masing manusia itu berusaha. La mahalah, ya, tidak mungkin tidak. Yang beriman dengan imannya, yang ingkar dengan ingkarnya, yang taat dengan ketaatannya, yang durhaka dengan kedurhakaannya, masing-masing beramal sampai meninggalnya, dan masing-masing akan berjumpa dengan Allah, dan Allah akan membalasi masing-masing sesuai perbuatannya. Yang baik dibalas Allah dengan kebaikan, ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, ya, orang yang beramal kebaikan walaupun hanya sebesar dzarrah, dia pasti mendapatkan balasannya. Orang yang melakukan keburukan meskipun sebesar dzarrah, dia juga pasti mendapatkan balasannya. Ya, ini jamaah sekalian, ya, jadi masing-masing beramal, masing-masing berusaha, dia akan mendapatkan hasilnya, catatan rinciannya kelak di akhirat. Disampaikan kepadanya catatan amalnya mulai jamaah sekalian dia balik sampai akhir hayatnya. Yang keempat, ahlul iman wa taqwa yuhasabuna hisaban yasira. Ya, jadi orang yang beriman lagi bertakwa, ya, iman lagi bertakwa, ahlul imani wa taqwa akan dihisab dengan hisab yang mudah. Ya, jadi ada hisaban yang mudah, hisaban yasira, ada hisaban yang berat. Ya, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang dihisab dengan hisaban yasira. Caranya dengan apa jamaah sekalian? Dengan meningkatkan, memantapkan kualitas iman kita, ditambah takwa kita, ditambah amal soleh kita.
Jadi iman kuncinya, yang kedua takwa, amal soleh, yang ketiga menjauhi perbuatan dosa-dosa. Ini masuk juga dalam takwa. Takwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa mujarradu ardin, ya. Jadi hisab yang mudah itu adalah hanya ditambahkan amalnya, tidak lain. Ya, maksudnya itu tidak didetailkan pertanyaan kepada hamba tersebut, tapi hanya ditunjuki, ini lo amalmu, ini lo perbuatanmu. Hanya ditunjukkan dan tidak didetailkan pertanyaan. Ya. Wa yafuzuna amama wa yafuzun, ya, dan mereka mendapatkan keberuntungan. Ya, karena hisabnya hisab yang mudah. Apa cirinya? Apa tandanya? Diberikan dengan tangan kanannya, ya, dia menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanannya, maka ini pertanda hisabnya insyaallah hisab yang yasira, hisab yang mudah. Adapun sebaliknya, man nuqisha, ya, siapa yang dimunaqashah, ya, siapa yang didetailkan hisabnya, faqad halaka, maka sungguh dia binasa. Wa udziba, dan dia seakan-akan diazab, ya, padahal belum diazab, ya, tapi pertanyaan yang detail dari setiap perbuatan itu sendiri, itu seakan-akan dia sudah mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala dan kebinasaan. Ya, sudah alamatnya alamat ke dikhawatirkan dia termasuk orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali kalau ada sebab lain, ya, sebab lain misalnya syafaat dan sebagainya. Tapi kalau dia sudah mendapatkan hisab yang berat, didetailkan pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut sungguh sangat mengkhawatirkan. Li'annahu la yamlik hujjatan wala udhron. Ya, kenapa? Karena orang tersebut tidak memiliki hujjah lagi, tidak memiliki uzur lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena ditanya perbuatan dengan detail. Ya, coba bayangkan, ya. Setiap perbuatan yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau baik perbuatan, kalau dipenuhi dengan keburukan. Sementara dia sendiri dihisab dengan hisab yang berat. Ini alamat dia termasuk orang-orang yang mendapatkan kerugian. Baik, Masya Allah. Ya, ibaratnya di dunia, ya, seseorang ditanya, ya, berjam-jam, ya, 8 jam, 10 jam, itu bagaimana rasanya? Tentu menguras energi. Ya, ini apalagi seluruh hidupnya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan hisab yang berat. Didetailkan pertanyaannya. Kalau orang yang beriman dan bertakwa hanya ditunjukkan, tidak didetailkan pertanyaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Ya, tentu ada golongan yang tidak dihisab, ya. Ada golongan yang tidak dihisab, tidak diazab. Ya, mereka disebutkan berjumlah 70.000 orang, ya, tidak dihisab, tidak diazab. Di antara tanda atau sifat mereka apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun, ya, mereka orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu di antara nama mereka adalah Uqasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu. Yang kelima, at-tana'um fid dunya wal inkibab ala syahawatiha wa maladhiha ma'a tarki ta'at was solihat thamaratu adamil iman au al yaqin bil ba'thi wal jaza. Ya, jadi orang yang hidupnya itu hanya senang-senang saja dengan dunianya, terjerumus di dalam syahwatnya, dalam artian syahwat yang diharamkan, wa maladhiha, dan hal-hal yang sifatnya kelezatan, ma'a tarki ta'at, dia tidak mau taat, tidak mau beramal soleh, maka ini merupakan buah tidak adanya iman dalam dirinya, tidak adanya yakin dalam dirinya terhadap hari berbangkit dan hari adanya pembalasan. Ya, kita orang yang beriman patut bersyukur jamaah sekalian karena kita diberikan rambu-rambu saat menjalani kehidupan dunia. Kita dijelaskan mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang enggak boleh, mana yang perlu kita lakukan, mana yang perlu kita tinggalkan. Inilah pentingnya agama. Agama itu aturan, ya. Aturan supaya kita selamat dunia akhirat. Ya, kita tidak disuruh meninggalkan dunia sama sekali, kita disuruh memanfaatkan dunia sebagaimana yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Yang baik silahkan digunakan, silahkan dimanfaatkan, silahkan dirasakan, tetapi jangan lupa melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Ini bedanya orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Ya, orang yang tidak beriman, dia hanya melampiaskan syahwatnya semata, syahwat dalam dirinya tanpa mempertimbangkan, ya, apakah ini benar atau tidak sesuai dengan aturan agama. Kemudian ini ayat 1 sampai 15, ya. Kemudian ayat yang selanjutnya 16 sampai ayat yang akhir, ya, halaman selanjutnya faedah yang bisa diambil. Di antaranya bayan annal insan muqbil ala ahwal wa ahwal.
Ya, ini faedah ayat yang 15 sampai akhir, penjelasan bahwasanya manusia itu muqbil ala ahwal, ya, dia menghadapi keadaan-keadaan, wa ahwal, dan kejadian-kejadian, halan ba'da hal, ya, kejadian demi kejadian, wa haulan ba'da haulan ila an yantahi ila jannah aw nar. Ya, maksudnya boleh kita sederhanakan, manusia itu menghadapi berbagai fase kehidupan, kejadian demi kejadian, keadaan demi keadaan, sampai pada akhirnya penghujungnya al-jannah atau an-nar, surga atau neraka. Semoga Allah jadikan kita termasuk ahlul jannah. Kemudian yang berikutnya, bayan anna adama imanil insan bi rabbih yastad'i al-ujub idh la mani' lil 'abdi minal iman bi khaliqihi wa huwa ya'lam annahu makhluq. Ya, jadi penjelasan bahwasanya tidak imannya seseorang wal iyadzubillah kepada Rabbnya ini akan mendatangkan sifat ujubnya, bangga dirinya. Ya, karena tidak ada yang menghalanginya dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sifat tersebut ada dalam dirinya, sifat kebanggaan dan tidak mau beriman terhadap Allah dan Rasulnya. Kemudian yang berikutnya, disyariatkannya sujud ketika membaca ayat yang mulia ini. Ya, sujud tilawah ketika membaca ayat yang mulia ini. Nah, yang terakhir, ilmunya Allah Subhanahu wa taala bima ya'il insan fi qalbi. Ya, ilmunya Allah yang maha luas, apapun yang tersimpan di hati seorang hamba, apa yang dia tampakkan di dalam jiwanya, apa yang dia simpan dalam jiwanya, semuanya di dalam ilmunya Allah. Allah maha mengetahuinya. Ya, karena itu penting bagi kita meningkatkan sifat atau sikap muraqabah. Ya, muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah maha mendengar, maha melihat, maha memperhatikan, as-sami, al-basir, al-alim, al-khabir, agar supaya dalam segala gerak-gerik kita, kehidupan kita, kita merasa ada yang mengawasi, dan ini insyaallah lebih mendekatkan kita kepada sifat orang yang bertakwa, hati-hati dalam beramal, meningkatkan iman dan amal solihnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kiranya demikian yang bisa saya sampaikan, tafsir ringkas dari surah Al-Insyiqaq. Semoga bisa menambah tadabbur kita terhadap Al-Quran, dan semoga kita menjadi ahlul Quran, orang-orang yang mendapatkan syafaat Al-Quran di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.